Foodies, pasukan anti mager anti lapar. Yuk kita ikut Tezi hunting kuliner di CFD-nya warga Padurenan Bekasi. Sekarang saya lagi ada di Bekasi, pas banget. Di sana ada banyak makanan Foodies ya. Tapi masih jauh Foodies. Baru bentaran udah capek nih, ya kan? Pakai apa enaknya ya? Wah, ada kuda. Wah, itu udah masak sendirian tuh. Mas, saya mau naik kuda boleh nggak? Ya, boleh. Boleh ya? Tapi saya biasa jumping-jumping nih, boleh? Ya, boleh. Oke, gaskan Foodies. Kita pakai ala-ala cowboy Foodies ya. Oke, gaskan Foodies. CFD Vida ini lokasinya di sepanjang jalan alun-alun utara di Padurenan, Mustika Jaya, Bekasi. Foodies yang ajak juniornya bisa tuh buat main di sini. Wah Foodies, ini kayaknya ada yang manis-manis nih Foodies, tapi antrian, lucu ya. Sistemnya kayak angkringan, jadi ambil sendiri, terus topping sendiri, coklatin sendiri, lucu banget ya. Kita harus cobain Foodies. Mbak ini gimana Mbak? Nggak gimana cara mencintai kamu dengan tulus? Nggak, bercanda Pak ya. Ini tinggal diambil aja ya. Sate bukan sembarang sate ya Foodies. Ini tuh marshmallow yang dirangkai dengan tusukan lalu disiram dengan coklat. Harganya mulai dari 4 ribuan. Kalau pakai coklat 8 ribu ya. Kayaknya ada yang manis lagi nih. Yang manis udah, yang asem belum nih Foodies ya. Mbak, saya mau seporsi ya. Camilan manis di bakulan Ciput Dessert ini banyak pilihannya Foodies. Selain camilan tusuk kayak tadi, ada juga nih Chocoberry Mochi Dubai, Dubai Chewy Cookie, Brownie Bites, dan Jerry Choco Dubai. Wah, ada gudeg Foodies. Punya Bu Siti nih. Bu Siti. Ya, ini kayaknya rame dari tadi ya, kita liatin. Kayaknya menarik nih. Bu, saya mau pesan satu komplit. Semuanya pakein aja. Oh iya. Ya ada kan Bu? Ada. Gas. Tunggu Foodies. Menu di gudeg U-City simple aja Foodies. Seporsi nasi gudeg cuma 10 ribu aja. Tapi lihat dong porsinya, cukup banget kan buat obat lapar setelah jalan-jalan. Ini gudegnya Foodies, ya kan? Gudeg duduk dengan ibu-ibu. Ibu, senyumnya mana Ibu? Ih, manis, Masya Allah manisnya. Ibu makan apa tuh Bu? Bakso, makan bakso ya. Kita makan gudeg. Jadi emang di sini makanannya banyak banget Foodies. Ini tuh porsi lengkapnya ya Foodies. Seporsi nasi gudegnya udah sama lauk opor ayam, bacem, telur, tahu, dan juga tempe. Enak Foodies. Ya manisnya gudeg, khas manisnya gudeg tetap berasa ya Foodies ya. Nah ini juga ada kreceknya Foodies. Nggak terlalu pedas, bahkan pedasnya cuma kayak level 1 gitu Foodies. Tapi aman lah, cocok untuk nge-counter si manis gudegnya Foodies ya. Jadinya kombinasinya pas banget. Cobain lagi Foodies. Opor juga enak banget ya, berasa banget. Dagingnya juga empuk banget ya. Gurihnya berasa. Foodies kalau mau nambah lauk opor ayam, bayarnya tinggal dilebihin 10 ribu aja, jadi 20 ribu. Nah kalau bacem telur 5 ribu, tahu dan tempe 5 ribu juga. Makan, pemandangannya, backgroundnya, emper gini seru banget ya. Ibu sering kesini ya? Ini emang tiap minggu selalu ada ya? Kenyangnya mah udah pasti, tapi kalau Foodies tipe sweet tooth, biarpun udah kenyang, pasti masih cari yang manis-manis, ya nggak? Jadi coklatnya tetap ada rasa khas coklat ya, yang dark ya. Jadi manis si marshmallow-nya kena
sedikit pahit coklatnya, tambah lagi topping red velvetnya, best banget. Nah, kalau ini foodies pasti tahu dong, camilan kekinian yang lagi rame nih. Chocoberry, strawberry yang disiram sama coklat itu. Oh iya, jenis coklatnya ini sama ya foodies, pakai dark chocolate. Pilihannya kalian bisa tambahin kunafa biar ada sensasi krenyesnya. Wah, ini strawberry-nya bagus, udah saya manis. Enggak yang asam gitu ya. Jadi tingkat kematangannya pas banget. Mau saya suapin? Oh enggak. Lagi udah ya. Ada juga sih daleman coklat Dubai foodies. Jadi krenyes-krenyesnya ada. Jadi emang mulut kita tuh dimanjain banget. Nah, buat foodies yang weekend nanti masih bingung kali ini mau kemana? Cus, mending gaskan aja ya ke CFD Vida Bekasi. Catat, CFD-nya mulai dari jam 6 sampai jam 10 pagi aja. Jangan kesiangan, oke? Jadi kalau mau ke sini langsung cek QR di bawah. Ya foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Menunya spesialis pasta, vibes-nya asik banget buat nongkrong. Harganya receh aja foodies, mulai dari 20 ribuan. Menu jagoannya ini ada creamy smoked beef, aglio olio chili oil, sama Japanese chicken miso. Ini pakainya pasanya yang fettuccine, lihat dong, creamy, fettuccine, terus di torch kayak gini. Udah enak banget nih. Ini aja aroma-aromanya ya foodies ya. Tuh, udah aroma-aroma smoky banget. Nah, Tekstur fettuccine yang lembut dan juga tebal emang paling cocok sama saus yang creamy-creamy kayak begini ya foodies. Biasanya dibuat dari campuran bawang bombay, susu, krim kental, dan kaldu ayam. Ditambah mentega sama rempah kayak paprika, kemudian dimasak bareng sama jamur. Aromanya sedap po guys. sesuai dengan namanya smoked beef. Jadi tuh aroma smoke-nya tuh kuat banget. Dan ini creamy, banyak banget ya, dikasih saus creamy-nya. Jadi ketika diaduk, itu nggak ada satu lembar fettuccine pun yang nggak kena si creamy-nya. Pasta seenak ini harganya itu terjangkau. Mana tempatnya juga comfy banget buat nongkring lama-lama. Wah, inceran Gen Z banget deh nih. Pesan apa sih ini? Ini aku tomato grilled chicken. Tomato grilled chicken. Wow, ini tuh kuahnya atau sausnya ini kayaknya bener penuh banget. Aku mau cobain dong. Dilihatnya tuh. Ayamnya enak. Enak banget kan? Enak parah. Lanjut foodies, ini pasta pedas doyanan lidah si paling Indonesia nih, spaghetti aglio olio chili oil. Aroma chili oilnya tuh bikin ngiler duluan ya. Smells good. Nah, dari makan yang creamy-creamyan terus tiba-tiba pindah langsung ke chili oil ini tanpa krim. Tuh, jadi tuh berasa kayak perbedaannya. Ini tuh kering, tapi dia memang didominasi sama oil dan sambal. Dan kalau chili oil itu jujur, ini mah makan sedikit aja tuh udah pedes ya foodies ya. Beda kalau memang pencinta pedes, ini enak banget. Ketiganya punya pasta yang kenyal, terus juga dikasih topping tergolong ini lumayan banyak juga. Nah, ini potongan ayamnya tebel-tebel, plus ada permesannya. Biar nggak rusak rasanya nih jangan dikasih saus lagi ya. Foodies yang mau nongkrong modal receh dengan menu-menu pasta version yang lazis-lazis, gas ngeng ke Jalan Punak di nomor 6 Cinere, Depok ya. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Kap sawadi, kap makan lahap, kap lay, direbus airnya sampai matang. Sluk klapoy, masukkan daripada pusing, mending langsung pesen aja. Oh, Ya. tapi ini teh bumbu-bumbunya maksudnya diimpor dari Thailand gitu. Ya betul. Punten maaf, ini pengen pesen dong. Katanya di sini ada sop salmon yang kaya akan rempah. Wah, kalau gitu langsung aja deh dibikinin yang paling hangat gitu ya. Dipakai rempah-rempahnya from Asia Tenggara. Hanukis, mamang.
Foodies berawal dari keluarga Salman Muslim yang pernah tinggal di berbagai tempat di Asia Tenggara. Akhirnya pengalaman kuliner itu diabadikan menjadi resep keluarga yang otentik. Yuk kita intip yuk, ada menu apa aja ya yang bisa diicip, Syah? Dari aromanya aja udah semriwing. Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya lihat tuh, potongan bawang putih gorengnya tuh lihat. Wah ini sih benar-benar nggak pelit sama sekali ya. Kesan pertama yang bakal Foodies sadari tuh toppingnya melimpah dan aroma sop ini auto nyalek hidung. Ada daun seledri, daun ketumbar dan juga bawang putih goreng. Beuh, mantap. Beuh, ini emang bener ya. Katanya adalah resep turun-temurun dari keluarga. Bentuk cinta yang bisa diekspresikan lewat makanan, ya ini Foodies. Tanda cintanya berasa kayak di rumah nenek. Kehangatan dalam keluarga itu tertuang dalam hangatnya sop ini Foodies. Porsinya juga nggak kalah banyak. Mau nyendok dari sisi manapun mah bakalan ketemu sama isian kayak paru, usus, lidah, sengkel, dan juga babat. Kuah sopnya aja udah menggoda nih. Apalagi kalau ditambahin sambal bejek dan jeruk nipis ya. Wih, curiga nih bakal bikin boros nasi ya Foodies. Rasanya mantap banget Foodies ya, karena semua ada dalam satu suapan. Bayangin ya, rasa asin, gurih, ada manis dari kaldunya juga Foodies, ketemu pedes cabe, sama ada seger asem dari perasaan jeruk tadi. Bener-bener beradu di mulut ya Foodies. Waduh, apalagi aroma herbalnya yang kuat banget. Ini dia, lidah tak bertulang. Ini adalah daging paling enak dalam sapi lidah favorit Asya. Definisi kenikmatan yang hakiki ya. Enak banget Foodies. Acara jangan sampai di skip ya Foodies buat ngimbangin rasa gurihnya si sop. Sama sekali nggak bau bawang mentah. Malah yang ada tuh kayak rasa-rasa manis gimana gitu. Ketemu sama nasi jadi padat gitu ya Foodies ya. Karena ada karbonnya juga, ada proteinnya juga. Tapi yang lucu justru rasa si acarnya Foodies. Manis seger, manis seger. Oh ya Foodies, selain sop Salman Muslim, ini Foodies juga bisa loh nambahin menu ala carte yang paling favorit di sini. Lidah goreng bawang putih. Definisi menggoyang lidah ya Foodies. Makan lidah yang bikin lidah kita bergoyang-goyang. Happy mulutku di dalamnya Foodies. Nah yang satu ini juga nggak boleh lolos nih, perkedel kornet. Sekilas bentuknya mirip gemblong ya, tapi ini totally beda ya Foodies. Wow, lihat isiannya benar-benar padat banget. Tuh si kentangnya, kornetnya juga nggak pelit sama sekali. Kita coba makan yuk. Asin gurih Foodies. Jadi ternyata si perkedel ini tuh lembut banget si kentangnya. Ketemu sama kornetnya yang asin-asin gitu Foodies, dibalut lagi pakai telur. Foodies kalau kesini cuma mau ngopi-ngopi cantik ditemenin aneka macam camilan juga boleh dicoba nih Salmon Toast Butter Kaya ini. Rotinya tuh homemade loh. Iya, cara nikmatinnya tinggal dicocol dengan selai serikaya yang manisnya dari gula aren. Kita coba kita dipping sauce. Lihat tuh tekstur rotinya. Nah ini ternyata rotinya fresh from the oven every day. Jadi mereka bakar setiap hari. Rotinya lembut banget Foodies. Kayak gigit kapas gitu, bener-bener kayak makan awan ya Foodies ya. Tapi dia tuh berongga lihat di dalamnya. Ini kategorinya B. Bahaya, bisa nggak berhenti. Last but not least, kita segerin deh tuh ya kerongkongannya dengan es longan. Minuman bestsellernya pelanggan sop Salman Muslim. Catat ya, sop Salman Muslim buka dari jam 11 siang Foodies sampai jam 9 malam. Cus cobain! Jadi ini manis, seger banget. Segernya asam-asam dari sini, si jeruk. Terus ada manis-manisnya. Sama jangan lupa, ini ada buah longan asli Foodies. Wow! Manis, kayak direndam gula gitu, jadi kayak manisan gitu ya Foodies. Enak banget, segar banget. Si gendis sambil salim. Foodies, jangan lupa untuk mampir ke Sop Salman Muslim. Untuk alamatnya langsung aja di scan QR code yang ada di layar. Yang pasti makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.
Enak ternyata. Ini tekstur tiwulnya tuh mirip banget sama kayak tekstur nasi, cuman dia lebih kenyal-kenyal aja. Tapi enak. Foodies, sekarang saya lagi ada di Pasar Yoso Mulyo Pelangi atau Payungi yang ada di Lampung. Lokasinya itu ada di Metro dan dia tuh buka setiap hari Minggu. Cuman sampai jam 11 pagi aja langsung bubar semuanya. Nah, mumpung masih pagi, ayo kita hunting makanan yang ada di sini. Foodies, ini dia nih pasar mingguan kebanggaan warga Lampung. Dibuka sejak tahun 2018 dan gak pernah sepi loh pengunjungnya sampai now. Isinya wisata paket lengkap nih, olahraga tipis-tipis, cuci mata lihat yang manis ya kan? Plus pastinya aneka kulineran lazis dong. Langsung aja cus yuk ah. Bu, ini apa Bu? Nasi goreng tiwul. Ya, Ini warna hitam dari mananya nih? dari kentang difermentasi. Oh, jadi ini tuh perpaduan warna putih sama hitam tuh. Ternyata nasi sama tiwul dijadiin satu nih Foodies. Foodies nggak nyangka kan bisa ketemu sego tiwul goreng di Lampung. Kuliner jadul dan endul kayak begini pastinya bikin kangen dong ya kan? Ini harganya berapa? Tergantung lauknya mas. Oh, tergantung lauknya. Nah, tergantung lauknya. Kalau pasti kan masih banyak Hmm. lauknya. Sekarang udah habis. Sekarang udah siang. Karena udah siang. Udah pada habis. Ya udah, sekarang kita beli yang ada aja. Yang penting ada tiwulnya. Di sini ada dua macam hidangan utama nih, sego goreng kampung serta sego tiwul. Nah, karena masaknya dadakan, pastinya masih anget dong, pasti santap. Mantap. Enak ternyata. Ini tekstur tiwulnya tuh mirip banget sama kayak tekstur nasi. Cuman dia lebih kenyal-kenyal aja. Tapi enak. Nih. Kalau misalnya kalian perhatiin, saking banyak bumbunya nih, sampai kelihatan. Masih ada cabai-cabainya, bawang. Kayak dia tuh ditumbuk kasar gitu loh. Jadi pas digigit berasa semua. Selain digoreng dadakan, bumbunya juga ditumbuk dadakan nih Foodies. Yes, bahannya tuh sederhana banget, tapi bikin nyaman. Definisi bumbu sego goreng kampung yang otentik. Ada rasa jagung dan ternyata benar ada serat-serat jagungnya di dalam. Jadi kayak jagung ditumbuk disatuin sama telur. Jadi rasanya tuh khas gitu loh. Khas gurih dari telur sama manis dari jagung kecampur jadi satu. Telur jagung ini sih definisi persilangan telur dadar dan juga bakwan jagung. Makan satu doang, nggak bakal puas. Selain bumbu tumbuknya yang khas dan wajib banget ya kan dimasukin ke tiwulnya ini, dia juga pakai tambahan kayak teri. Udah gitu ada terasi juga. Jadi ada aroma terasi tapi yang nggak terlalu menyengat banget. Jadi tetap nyaman dimakan. Dan rasa gurih khas kayak udang-udang kecil gitu loh, kayak udang rebon. Enak kayak teri kecil. Makan. Foodies, kuliner unik dan endul ini bisa dinikmati dengan harga yang receh abis. Sepaket sego tiwul goreng komplit pakai telur jagung cuma 12.000 doang loh. Foodies, kapan lagi beli minuman dilayanin pangeran-pangeran bermahkota nih? Gak cuma punya konsep yang unik, lapak ini juga punya 24 pilihan minuman yang nyegerin loh Foodies. Wah, asam, seger banget Foodies. Dan rasanya tuh rasa blueberry gitu ya. Karena warnanya juga blue banget nih. Sama, dia tuh perpaduan antara mint, lemonnya tuh pas banget. Jadi masih berasa gitu loh. Biarpun receh, kualitasnya oke punya Foodies. Campuran sirup, soda, daun mint, dan juga lemonnya nggak bisa nih diremehin. Dan dia tuh tipikal sodanya itu bukan yang strong banget. Jadi cocok banget nih buat kalian yang nggak terlalu suka soda. Bisa cobain yang satu ini.
dan manisnya pas banget foodies. So, gimana foodies? Pengen ngerasain pasar minggunya warga Lampung juga nggak kamu? Tapi dilarang kesiangan ya, soalnya cuma buka dari jam 7 sampai jam 10 pagi aja. Cus! Kalau sekalian nih datang ke Lampung, jangan lupa cobain nih tempat yang satu ini. Dan pasti kalian penasaran banget kan, pengen nyobain semua aktivitas yang kita cobain di sini. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian scan QR code yang ada di layar, sekali scan semua informasinya muncul. Datengin dan cobain sendiri keseruannya kayak gimana. Foodies, ini sih makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi foodies, minum lagi, seger banget. Foodies, ubur-ubur ikan lele. Yuk kita makan lele. Cuma di sini nih kayaknya segala menu penyetan yang biasa nangkring di warung tenda pecel lele pinggir jalan auto berubah identitas alias disajikan berkuah foodies. Gak boleh lupa kalau makan lele kuah pedas tuh harus disiram kuahnya dulu nih. Wah. Gak pakai basa-basi ya foodies, langsung gas neng, kita seruput nggak tuh? Wow. Ini pedasnya bener-bener nendang banget loh foodies. Begitu makan dari yang lemes langsung kayak wow. Kalau kuahnya aja udah juara umum, apa kabar lelenya nih? Kebayang ya foodies, lele yang digoreng kering, disiram dengan kuah otentik hasil racikan sang pemilik. Beh, lazis! Empuknya pas dan menurut aku nih unik banget. Kalau biasanya makan yang kuah-kuah itu pakainya sapi, ayam, ini tuh pakai lele. Dia beneran segar dan rempahnya itu berasa banget. Karena level pedasnya bisa diatur, jadi menu penyataan kuah di sini super duper friendly untuk semua kalangan. Don't worry, be happy. Kuah pedasnya bisa juga kok diduetin sama ayam, tahu, tempe, atau ikan-ikan lainnya. Kalau kesini wajib juga nih cobain telur terong kuah pedasnya foodies. Kebayang nggak telur dan terong goreng disiram sama kuah kayak begini? Auto lembut dan lumer nggak tuh foodies? Fix nggak bakal berhenti ngendok ya. Wadidaw, kayaknya Cigul sukses kepatil nih ya sama lele kuah pedasnya. Giliran foodies nih, cus yang lagi main-main ke Semarang, cobain sendiri ya sensasi segar, gurih, pedas, dan dar-der-dornya di TKP yang ada di Jalan Taman Siswa. Tepatnya di Kompleks Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Jangan kaget sama harganya yang receh, karena per paketnya mulai dari Rp15.000, itu sudah termasuk nasi, lauk, dan minum. Foodies, makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Kita seruput lagi. Wow. Itu nyala, nyala. Foodies, makan lagi berbunga-bunga, lagi bahagia banget sesuai dengan suasananya kan. Bunga-bunga indah ini. Kita lagi janjian nih Foodies, kita mau nemuin temen yuk ah. Guys. Yuhu, weekend
And memang waktunya me time sambil nongki-nongki cantik barengan sama para bestie. Karena nggak tiap hari, tempatnya harus special dong. Yes, kayak yang disamperin Po and the Gang ini di Foodies. Appetizer-nya ada biang lala snack dan ini minuman apa peralatan mandi sih? Rasanya apaan, Po? Rasanya stroberi, asam manis, seger kayak kamu. Seger banget, ngeliat kamu. Enak kamu? Enak. Manis banget. Yes, minuman stroberi dengan campuran yogurt ini dijamin bikin kamu refresh deh tuh Foodies. Apalagi tampilannya lucu and agak lain nih. Ada teddy bear nyemplung yang sejatinya bongkahan es dengan rasa jeruk. Is gemes. Pizzanya lembut. Dagingan. Pizzanya emang istimewa soalnya pakai 4 keju sekaligus. Ada cheddar, parmesan, gouda, serta mozzarella. Mantap! Rasanya raw banget. Cemil-cemil porsi sharing isinya tuh emang keroyokan kayak begini nih Foodies. Ada french fries, curly fries, sosis goreng, fish cake, dan juga chicken nugget. Ih, komplit, plit. Waduh, ada apa nih Foodies? Kok lagi enaknya makan? Tiba-tiba digrebek nih. Po, kabur Po. Joget sih. Seru banget, Budi, seru banget. Wah, gawat, ada bom Foodies. Waduh. Itu nyala, nyala. Kaget, banyak kejutan ya di sini, Foodies ya, banyak kejutan. Ini tuh telur asinnya bikin saus ya. Kalau saya mah di rumah telur asin ngapain dibikin saus, digadoin. Telur asin itu pakai nasi dikerok. Masih menu snacking dengan porsi sharing nih Foodies. Ayam file dibalut sama tepung dengan lumuran saus salted egg. Buat camilan bareng sama bestie sih, cocok bingo nih. Tapi kalau Mpok kayaknya kurang nasi ya Mpok, ya kan? Ayamnya lembut dan krekes renyah, garing. Saus telur asinnya ini nih. Tapi nggak asin, kan kalau telur asin biasanya asin doang ya, asin tok gitu. Ini nggak, asinnya ada gurih-gurihnya. Ada masir-masirnya, tau nggak, masir itu kayak teksturnya ngeres-ngeres tapi ngeres-ngeres lembut. Apa yang ngeres-ngeres lembut? Pokoknya begitu dah. Oh alah, ini tuh permainan yang kayak di video game gitu loh Foodies. Menariknya di sini kita tuh beneran bisa main langsung loh. Misi menyelamatkan boneka matahari. Jangan lupa lemparin bola-bolanya Foodies biar zombinya pada menjauh. Hush. Foodies, aku mah nggak mempan dilempar-lempar sama bola-bola apa itu kekepang. Lagi-lagi sebelum makan endul harus ada bridging show atau theatrical gitu tuh Foodies. Ih seru banget ya. Makanannya juga nggak kalah istimewa nih. Tuh Foodies, lucu banget tuh, makanannya unik. Tapi ini kayaknya dikit. Ini ya, kurang banyak, potnya nggak ada yang gede. Kan ini belum disiram, jadi belum tumbuh Oh tanamannya. iya, belum disiram. Kan ini ceritanya akarnya, Po. Oh iya tuh. Ini tuh real mie goreng ya Foodies, menggunakan tipikal mie yang kecil dan dimasak dengan teknik wok hei. Wih, aromanya mah udah pasti smell so good. Enak, maksudnya tadi kan kita kayak agak-agak, ya apa sih makanan digini-giniin, takutnya kayak main-mainan, kan rasanya juga main-main gitu. Rasanya enak banget.
kayak mie yang di hotel-hotel gitu. Rasanya raw banget. Lihat macet dulu nggak bang? Aduh. Ini kita mau rebanaan ini. Ditutup sama yang manis, kayak foodies yang nonton nih. So sweet. Ini es krim bukan sembarang es krim loh ya. Karena DIY alias harus bikin sendiri. Ayo, Po. Ini tuh saya biasanya tuh dapat sampingnya melester rumah tetangga ya. Ini tuh mirip beda kayak melester. Iya. Nah, buat para foodies yang pinisirin, langsung aja kepoin info lengkapnya lewat scan QR code yang ada di layar kamu. Cus! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Kelamaan nunggu jamnya habis mah. Wow. Foodies, kita hari ini mau makan Chinese food, tapi ini bukan sembarang Chinese food. Kita mau makan Chinese food porsi brutal. Yuhu, yang biasa makan cantik atau cuma comot cimit nih, lewat dulu ya. Tempat makan yang satu ini khusus buat yang doyan makan barbar, porsi jumbo foodies. Wow. Lihat Foodies, ini nasi goreng merah porsi brutal 1,2 kilo, ini berat banget. Ini sih puas banget kalau makan kayak gini. Ayo kita langsung mau cobain yuk. Wih, ini banyak banget sih. Wah. Ayo, kira-kira sanggup nggak nih menghabiskan gunungan nasi goreng merah yang melimpah ini? Nasinya wangi banget dan ini rasanya gurih banget. Dan ini saus tomatnya bukan yang manis asam gitu, tapi ini lebih ke gurih. Mau dimakan pakai acar juga boleh. Fix makin nano-nano membuncah deh tuh. Ya gurih, ada asam segar duar pokoknya. Ditambah isian seafood yang cukup melimpah plus tekstur nasinya. Ini tipikal nasi goreng yang endus banget. Dan ini tekstur nasinya tuh dia masih terpisah-pisah. Jadi dia nggak yang lembek, nggak benyek. Padahal tadi kita lihat dia pakai nasinya nasi panas. Biasanya kalau nasi panas itu buat nasi goreng pasti teksturnya lebih benyek. Tapi karena dia apinya bagus, apinya besar, jadi dia bisa teksturnya kering dan wangi smoky. Tuh, warnanya juga cantik banget. Oke, tahan ya, nasi goreng merahnya topan dulu nih. Break sebentar karena ada Fuyung Hai yang udah manggil-manggil dari tadi. Ini Fuyung Hai-nya dari penampakannya aja udah kelihatannya enak banget. Tuh, ini pasti garing banget tuh. Yang dia kering pinggir-pinggirnya, jadi bukan yang banyak tepungnya tapi isiannya yang lebih dominan. Jadi dia bisa crispy kayak gini nih. Wah, tuh kedengeran nggak tuh suara garingnya? Betul, Fuyung Hai-nya juga nggak kalah brutal nih foodies. Tebal tapi nggak kelihatan adonan tepungnya sama sekali. Justru kepadatannya itu didapat dari aneka topping yang lagi-lagi melimpah dan anti pelit. Ih, cakep. Dan ini sausnya ini udah dia masak pakai bawang bombay. Pantesan wangi banget dan rasanya jadi gurih banget. Ingat ya foodies, namanya Depot Ciak yang jualan di kawasan Rawabuntu, Tangerang Selatan. Bukannya ada 2 sesi nih, 10 pagi sampai 3 siang dan di jam 5 sore sampai setengah 10 malam. Wajib ajak keluarga dan bestie-bestie kalian karena porsi makanannya emang sejumbo itu ya foodies. Pulang-pulang mah dijamin kenyang nikmat. Oke foodies, ini dia makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Wah, tancap lagi foodies. Sama bumbunya, sama satelanya, maaf, ini lebih berasa. Karena kalau foodies tadi lihat, bumbu kecapnya sate kambingnya itu kental banget.
Beda kan? Gede, panjang, terus beda sama Jogja Kelatak. Kalau Kelatak kan pakai jeruji sepeda motor atau sepeda ontel. Kalau ini jeruji juga, cuman dikombinasi sama besi. Ini yang saya cari, Budi. Gigitan pertama empuk, cuman pas dikunyah kenyal, nggak alot ya, kenyal. Ini dia nih foodies, sate legend paling viral dari Klaten. Sate kambing Tali Rosso Pak Tri yang full terus saking lazisnya. Satu tusuk sate itu isinya 10 daging yang potongannya gede-gede. Makanya dia tuh sengaja pakai tusukan besi biar kuat nahannya foodies. Sekaligus mastiin dagingnya matang sempurna. Sama bumbunya, sama satelanya, maaf, ini lebih berasa. Karena kalau foodies tadi lihat, bumbu kecapnya sate kambingnya itu kental banget. Kental, sekental sambal kacang, tapi bukan kacang ya. Kental banget. Jadi kebayang kan, kecapnya berapa, miringnya berapa. Padahal ini tanpa proses marinasi loh foodies, tapi bumbunya tetap medok karena bumbu bakarnya dioles sampai 3 kali. Bumbu bakar dari kemiri, bawang-bawangan, dan juga gula jawa yang digodok cukup lama, dioles saat daging masih mentah, setengah matang, dan sesaat akan matang. Jus gandos pokoknya. Aku saranin buat kalian, nasinya setengah aja, jangan satu, karena ini ada 2 loh. Satunya segini loh, ini panjangnya nih. Ini seperempat daging kambing ada ini. Gede-gede nggak ada gaji, bener-bener daging kambing. Pure nih. Foodies nggak heran ya kalau sate panjang ini jadi incaran warga Jawa Tengah area. Nih salah satunya, ada yang jauh-jauh dong dari Semarang demi seporsi sate legend yang udah buka selama 30 tahun ini. Tapi udah berapa kali kesini? Mungkin Bapak? Nah, berarti anaknya tahu karena bapaknya ya. Mas, anteng, saya sampai nganteng, wis ngunyah wae kat mau. Liyane isih, lainnya dipiring masih loh. Resik. Wasit kakek, enggak karena enak, kamu belum makan dari 4 SD. Bercanda Mas, monggo lanjut ya. Tuh foodies, jauh dari Semarang, mau ada acara, mau nggak ada acara, kesini cuma pengen nyobain sate tali rosonya Pak Tri. Foodies, basic rasa sate kambing Tali Rosso Pak Tri ini tuh memang manis. Selain karena bumbu bakarnya yang pakai gula Jawa, kecap manis super kental juga menjadi sentuhan akhirnya. Jadi buat kamu tim yang doyan pedas, gede racik cabai rawit nih ke bumbu kecapnya ya, biar makin mantep. Hey, buat kamu para pecinta gulai, cobain deh gulai iga yang super kental nih. Kita sikat, Trik. Foodies, gulai yang di Tali Rosso Pak Tri ini rasanya oke, terus empuk, terbukti kan saya nggak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menarik dia. Bumbu gulainya itu super gurih karena menggunakan cukup banyak santan dari gulai biasanya. Iganya pun empuk banget loh foodies, tapi mateng sampai bagian terdalam. Rasa rempah kapulaga, cabai, kunyit, cengkeh, kayu manis, serai, dan juga laosnya, bikin tiap suapan nikmat abis. Ini mah lazis. Bumbunya meresap, nih masih panas padahal tak dimin dari tadi. Terus apa, selain bumbunya meresap tuh iganya tuh bukan sembarang iga, cakep kayak pantun. Iganya tuh bukan ngeprank gitu loh. Biasanya kan terlihat besar ketika dimakan, mentok, gede tulangnya daripada dagingnya. Nih, rekomen. Pantes aja ya foodies, warung sate kambing Tali Rosso Pak Tri ini tuh dalam sehari bisa ludes sampai 5 ekor kambing. Wadidaw, banyak banget. Just lah foodies, buktiin sendiri deh tuh kelasisan sajian perkambingan di warung legend ini. Bukanya dari jam 10 ya, dan jam 4 sore udah habis tuh foodies. Nah, saran makan receh sih datangnya sebelum jam makan siang ya, biar kamu nggak nge-war dan masih bisa milih-milih menu. Cus! Ini yang harus perlu saya mention ke kalian. Kalau kalian daerah Solo Raya, terus Semarang, Jogja, Klaten sendiri, wajib banget kalian nyobain ini. Bener-bener enak banget, semuanya the best. Kenapa? Karena udah legend ini. Pengen tahu di mana tempatnya, harganya berapa, menunya apa aja, komplit. Nih, seperti biasa. Scan ambil infonya. Nah, udah siap scan nih. Barcode-nya di bawah nih.
Semua informasi ada di barcode kalau kalian scan. Saya Ricky Esrada, tetap di Makan Receh, Menu Receh, tapi rasa gak recehan.